di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Bapak dan Ibu, singkat saja ceramah sudah ada ya. Yang pertama yakni oleh guru kita Kiai Haji As'ad Balki. Kita hanya melanjutkan dari ceramah beliau bahwa kita di dunia ini harus mempunyai bekal, harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Nanti kelak di akhirat nanti siapapun akan ditanya oleh Allah, apakah dia orang kaya, apakah dia orang miskin, apakah dia seorang pembantu, apakah dia seorang pengusaha. Kelak di akhirat nanti, di hari kiamat nanti, kita akan ditanya dengan 4 alasan. Mereka orang kaya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau tidak beribadah? Kata orang kaya tadi, saya sibuk mengurusi harta saya sibuk jual kembang misalkan. Saya sibuk ini dan itu sehingga lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata orang tersebut, dijawab oleh Allah, apakah engkau ini lebih kaya daripada Sulaiman? Sulaiman adalah orang yang terkaya di dunia. Tahu Pak Sulaiman, tahu? PRT. Aduh RT gitu, namanya Sulaiman. PRT. Tapi ini adalah Nabiullah, nabinya Allah, rasulnya Allah, yakni Nabi Sulaiman, bukan Bapak Sulaiman Pak RT, bukan. Tapi ini Nabi Sulaiman adalah orang yang terkaya di dunia, memiliki harta kekayaan yang sungguh luar biasa. Dia seorang raja, dia seorang yang bisa menaklukkan bangsa jin, dia bisa memerintahkan angin bisa diperintah oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Kalau kita apa? Memerintahkan angin apa? Kentut. Kalau nak kentut bisa ditahan, ya. Kalau banyak uang karena malu, ya itu. Tapi ini Nabi Sulaiman, dia adalah Nabi dan Rasul yang terkaya. Makanya orang kaya itu nantinya Pak, kalau masuk surga itu paling belakangan. Siapa kun? Ya, wong soge sing duit muayah ka. Bakal kari manjing surga nih. Oh. Ngaya tanggungan wongan. Rapi ngaya, weh sejen ku mau urusannya. Oh. Lah iya pada baik kok ditakon ini kanan mereka. Ya. Jadi orang kaya Nabiullah itu dia paling belakangan di antara nabi-nabi. Maka kalau dia masuk surga, batasnya itu 40 tahun. Nabi-nabi yang lain sudah masuk surga, Nabi Sulaiman paling belakang. Karena dia memiliki harta kekayaan yang sungguh luar biasa di dunia. Diberikan oleh Allah kenikmatan di dunia pada saat itu. Makanya paling belakangan. Ya, itu. Jadi apapun alasan kita sampai jam 12 ya, sanggup ora? Njora elok-elokan di kita. Iya malam mingguan maning di kita. Setuju ora? Setuju ora? Yes, hari setuju mah. Ya wis. Sudah sebagai ustaz beda ya. Absuwe tarap pendek terus sebagai ustaz beda. Ya. Yes. Panjang bae pengennya. Wadon gua pengennya pohon kuma. Ya. Sampai ndikan sampai kelingan lah. Nabi Sulaiman.
wong akeh duwite ceritane gitu ya. Wong akeh duwite bakal wong sugih ka. Engko mancing surgane ning buri. Oh. Jadi di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada hambanya tadi, kenapa engkau tidak beribadah? Hambanya tadi menjawab, aku sibuk ngurusi ini, ngurusi itu, banyak pemerintahan ini dan itu. Dijawab oleh Allah, apakah engkau lebih kaya daripada Sulaiman? Ini. Kemudian ada yang alasannya orang miskin. Ya, ada orang yang alasannya miskin kepada Allah tadi karena dia lupa ibadah sehingga tidak sampai beribadah kepada Allah karena kemiskinannya, dia sibuk mencari nafkah sehingga dia tidak bisa lagi beribadah. Kata Allah, Nabi Isa lebih miskin dari engkau tapi dia tetap beribadah. Orang yang kerjanya menjadi pembantu, menjadi pengawal misalkan, dia beralasan seperti itu, dijawab oleh Allah. Nabi Yusuf, dia seorang pembantu kerajaan Mesir, dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sakit-sakitan, sakit bengek, alasannya orang salat karena gering, ya, orang salat kenapa gering aku nek, endase pusing atau apa, macam-macam alasan, ya, sakit katanya. Dijawab oleh Allah, Nabi Ayub dia sakit tapi tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada alasan, Pak. Kalau kita untuk melakukan ibadah kepada Allah tidak ada alasan, entah itu pembantu, entah itu orang kaya, entah itu orang miskin, entah itu orang sakit, semuanya harus beribadah. Ini wong gering kudu ibadah. Nabi Ayub 17 tahun dia sakit. Coba bayangkan, Nabi Ayub itu diuji oleh Allah 17 tahun dia sakit namun tetap beribadah. Tahu Nabi Ayub? Tahu dah? Ada Bang Ayub sini ada? Ada nama Bang Ayub? Ada dah? Ada Bang Ayub? Wih, ada Bang Ayub juga. Sulaiman ada tadi Pak RT ya. Bang Ayub ada juga. Bang Yusuf ada juga. Bang Yusuf. Bang Isa ada kate? Kate Bang Isa. Anane Bang Yusuf, Bang Ayub, Bang Sulaiman. Oh, laka Nabi Isa nekin ya. Nah, orang merene berarti. Nabi Ayubku, ya. Nabi Ayubku geringnya 17 tahun. Nabi Ayub wong sugih. Ake ontane, kita dua onta ora? Kita dua onta ora kira-kira ki. Orang tua kita mah, ya. Dan kebedus. Akhir rabine, nah ya akhir rabine pada baik. Nabi mah rabine ngah ya woi. Tapi cuman satu yang taat yaitu Siti Rohmah Nabi, istri Nabi Ayub itu Rohmah namanya. Nah, Nabi Ayub itu tadinya orang kaya, lalu iblis ini hasud, iri. Kemudian dia naik ke atas langit meminta izin kepada Allah. Iblis tadi berkata, ya Allah, Ayub itu rajin ibadah kepadamu, dia bersyukur kepadamu karena dia itu orang kaya, karena dia banyak sapinya, karena dia banyak ontanya, karena dia banyak kudanya, karena dia banyak kebunnya, karena dia banyak kambingnya. Coba kalau dia miskin mungkin dia tidak beribadah, kata iblis tadi. Maka Allah berfirman, dia mengetahui
Coba kalau kau tidak percaya, jadi iblis tadi diberikan izin oleh Allah untuk menggoda Nabi Ayub alaihi salam. Maka apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Peternakan Nabi Ayub terbakar, dibakar oleh iblis. Karena itu iblis setelah mendapat izin dari Allah untuk menggoda Nabi Ayub, beliau mengumpulkan bala tentaranya dari bangsa jin, kemudian diperintahkan untuk membakar peternakan Nabi Ayub sehingga terbakarlah habis harta kekayaan beliau. Tetapi apa yang dikatakan oleh beliau Nabi Ayub? Beliau mengatakan alhamdulillah. Ada udah kita cek itu kalau harta kita habis. Kalau kita pasti nangis, malah pingsan, mungkin mati mutar mereka. Ya. Tapi apa jawaban Nabi Ayub? Alhamdulillah, itu adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kesel iblis masih. Nino itu tuh kesel. Ya, boro-boro ini susah tapi malah alhamdulillah. Maka datang lagi kepada Allah meminta izin untuk menggoda lagi, ya, agar tidak beribadah. Nah, ini apa akhirnya? Apa? Nabi Ayub diuji dengan kematian 14 anaknya. Diuji dengan kematian 14 anaknya. Kemudian anak-anaknya tersebut sedang berada di dalam rumah, kemudian digoyang-goyangkan oleh iblis rumah tersebut sehingga robohlah rumah tersebut menimpa anak-anak Nabi Ayub, matilah galau-galau. Anak Nabi Ayub 14 ini habis anaknya. Nah, tetapi apa jawaban Nabi Ayub? Masih mengucapkan alhamdulillah. Masih, karena itu adalah milik Allah. Iblis makin kesal, Pak. Iblis makin kesal. Masih mekonon baik Nabi Ayub. Ya. Jadi minta izin lagi untuk mengirim penyakit kepada Nabi Ayub. Ya. Ketika beribadah, ketika sedang melakukan sholat, Nabi Ayub ditiupkan oleh iblis hidungnya, ditiup oleh iblis di lubang hidungnya, sehingga masuklah tiupan iblis tadi, sehingga gatal-gatallah Nabi Ayub tersebut, sehingga bergaruk-garuk, sehingga mengeluarkan nanah sampai bau. Ini iblis, ya. Sampai berapa tahun? 17 tahun, bayangkan. Penyakit Nabi Ayub tersebut sampai diusir oleh masyarakatnya, jangan tinggal di kampung karena bau. Ya, bau penyakit Nabi Ayub tersebut, keluar nanah. Kalau nanah tersebut bau, akhirnya apa? Dengan istrinya yang setia yang bernama Rahmah pindah ke hutan, menyepi di dalam hutan, sehingga mereka hiduplah berdua di hutan tersebut sampai Allah menyembuhkan penyakitnya tersebut. Kemudian ada ulat-ulat yang berada di tubuh Nabi Ayub. Ada 2 ulat, yang satu jatuh ke dalam tanah itu menjadi tawon. Jadi yang satu lagi ulat tersebut jatuh ke dalam air, jadilah dia lintah. Ini. Jadi 2 ulat yang akan sembuh tadi, Nabi Ayub mulai akan sembuh. Ada tinggal 2 ulat yang berada di dalam tubuhnya tersebut, ya, di dalam penyakitnya tersebut. Yang satu jatuh ke dalam air, jadilah lintah. Yang satu lagi menjadi jatuh di tanah, menjadi tawon. Ya, itu Nabi Ayub, kesabaran Nabi Ayub alaihi salam. Makanya kita dalam menghadapi apapun, dalam menghadapi musibah apapun, haruslah kita tetap bersabar. Ya.
Ini sudah janji Allah, siapapun kita akan diuji oleh Allah dengan ketakutan, dengan kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, itu akan diuji oleh Allah. Orang yang selalu berani, tidak mungkin dia berani terus, pasti ada rasa takut. Betul tak? Ini. Makanya kita harus siap dalam menghadapi apapun yang akan terjadi, yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Sabar ini termasuk pahala yang sungguh luar biasa. Pahalanya sungguh luar biasa. Ya, kubur kita, apabila kita masuk kubur, sholat membela kita, sedekah membela kita, kemudian apabila dia tidak sanggup, maka si sabar inilah yang akan turun tangan. Ya. Apakah kita pernah mengalami ujian seberat itu? Maka sabarlah, maka hati-hati. Ya, kita harus benar-benar dalam hal apapun harus bersabar. Sohibul musibah dalam rangka 40 atas meninggalnya Ibu Sarwiti binti Sariman ini rasa membuktikan kecintaan anak-anaknya kepada sang ibu. Bagaimana kalau dia tidak cinta kepada ibunya? Tidak akan ada 40 hari ini. Betul tak? Tidak akan ada keluar sedekah, tidak akan ada keluar kopi, tidak akan ada keluar rokok, tidak akan ada keluar apa maning? Kue. Ya. Tidak ada akan keluar apa maning? Amplop. Weh, kau amplop yang balik. Ustad kumbeke. Ya, Ustad mar balik kumbeke di amplop. Tapi orang butuh amplop Ustad. Isi neko. Ya. Siapa kan turun? Wes. Awas be. Petak-gerok kumeke. Aman. Aman. Alhamdulillah. Terus takin. Terus. Malam minggu. Oke, malam minggu. Jangan relok-relokan ya. Sodako yang tetap, yang langsung terangkat ke langit, Pak. Yang langsung terangkat ke langit itu adalah sodakoh makanan. Jadi alhamdulillah ini ada makanan. Nanti kalau balik pasti ada cangkingan berkat jarang kita nih ya. Kata Nabi, sodakoh yang cepat terangkat ke langit adalah apabila kita membuat makanan, kemudian kita mengundang teman-teman kita, mengundang handai taulan kita, tetangga kita, kemudian kita makan bersama-sama. Itu pahalanya cepat terangkat ke atas langit, ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya aja pelit-pelit lamun duit kah? Ya, aja pelit-pelit. Sodako, aja pelit-pelit. Sodako. Gedang Ustad, orang apa nggak Ustad? Lamun lebih nana, lamun lah kami orang apa lah, ya. Undang tetangga, undang kawan, ajak makan bersama. Ya itu. Join jadi, ya, CK jadi, ya. Karena apa? Sodako itu kata Nabi, as-sodako tu tamna'u maitatasu. Sodako itu bisa mencegah mati jahat, mati yang jahat, mati yang jelek, mati yang jelek. Jadi kalau kita sering sodako, maka kita akan terhindar dari mati yang jelek. As-sadaqatu tamna'u sab'ina anwa'il anwa wa anma'il bala. Sedekah itu, amalan sedekah itu bisa bisa menolak 70 macam apa? 70 macam penyakit. Sedekah. Jadi sedekah itu sungguh luar biasa. Makanya dalam Quran itu orang yang meninggal itu sebetulnya pengen hidup lagi, Pak.
Orang yang mati itu pengen hidup lagi sebetulnya. Ya. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. Jadi orang yang mati, orang yang meninggal itu, dia ingin dihidupkan oleh Allah sesaat saja, ingin hidup kembali di dunia. Apakah dia ingin kumpul bersama istrinya yang cantik? Apakah dia ingin berkumpul dengan keluarganya di rumah? Apakah dia ingin melakukan sholat? Apakah dia ingin melakukan sholat malam? Apakah dia ingin beribadah yang lainnya? Tidak, cuman satu yang dia inginkan. Fa'asaddaqa wa akun minas shalihin. Bisa sedekah. Agar bisa sedekah. Kenapa dia ingin dihidupkan agar bisa bersedekah? Karena dia melihat di alam kubur itu betapa besarnya pahala sedekah tersebut, sehingga dia ingin dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia melakukan amal yakni bersedekah. Ini makanya mulai sekarang banyak-banyaklah kita bersedekah. Mumpung masih anak yang nerimo, Ustadz masih galak nerimo. Kalau ada ya masih galak nerimo. Kage Pak, tidak ada yang galak nerimo sedekah. Suatu saat kelak akan terjadi suatu zaman di mana zaman itu tidak ada orang-orang yang mau menerima sedekah. Abailek tidak galak dinjo duit. Mang Mamat tidak galak dinjo duit. Ngapa kau nang duit aku juga ada duit kata Mang Mamat misalkan. Karena apa? Karena pada saat itu orang-orang sudah kaya. Coba katanya kalau dulu engkau bersedekah, berikan aku terdahulu, mungkin aku menerima. Tapi pada saat ini aku tidak membutuhkannya. Ini. Jadi ini akan terjadi suatu saat kelak orang-orang tidak akan menerima zakat, tidak akan menerima sedekah. Orang yang mau sedekah dia keluar rumah mencari, membawa emas, membawa uang, tapi tidak ada yang mau menerima sedekah tersebut. Ini akan terjadi. Mudah-mudahan almarhum ini dengan sedekah anak-anaknya, dengan sedekah suaminya, dilapangkan kuburnya, diampunkan dosa-dosanya. Berarti mengapa kita berat bersedekah untuk nama kedua orang tua kita? Kita bersedekah untuk kedua orang tua kita, kita juga masih tetap mendapatkan pahala. Makanya dalam setiap apapun, kalau orang tua kita meninggal, sudah meninggal, niatkanlah sedekah ini untuk pahalanya, untuk orang tua kita. Ya, sedekah ini, niatkan sedekah ini untuk kedua orang tua kita. Di samping mereka mendapatkan pahala, kita juga masih tetap mendapatkan pahala, tidak dikurangi sedikit pun. Ini keuntungannya kita bersedekah. Maka kalau kita anak yang soleh, pesan yang terakhir untuk anak-anak dari Ibu Sarwiti binti Sariman ini, kalau ingin dikatakan menjadi anak yang soleh dan solehah ketika orang tua sudah meninggal dunia, hendaklah kita membacakan istighfar untuk kedua orang tua kita. Kemudian jalankan wasiat orang tua kita. Kemudian hubungkan kekerabatan di antara saudara-saudara orang tua kita. Kemudian yang terakhir, perbaiki hubungan teman-teman orang tua kita. Artinya hormati teman-teman orang tua kita, baik teman ayah, baik teman ibu. Maka itulah cara berbakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Kita walaupun sudah tua seperti ini,
tetap ada kewajiban berbakti kepada kedua orang tua kita. Walaupun orang tua kita itu sudah meninggal dunia. Selama kita masih hidup di dunia ini,